Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 89. Meski terkejut dengan salju yang turun dengan lebat, pria itu mulai tenang setelah teringat kembali, bahkan abadi tahap puncak mampu mengalahkan naga dari benua timur. Saat ini di pihaknya bahkan ada 3 orang dengan kekuatan yang sama seperti Yingsu. Mata Mulian berbinar memancarkan kebahagiaan saat butiran salju menerpa wajahnya. Ia lebih dulu merasakan aura makhluk naga mendekat ke arah mereka. Makhluk itu terbang tinggi di atas awan. Dalam balik kabut bersalju, beberapa kapal layar terbang muncul. Di layarnya terdapat simbol Raja Wali dari Kekaisaran Ying. Melihat kedatangan pasukan tambahan dari benua tengah, pasukanmu bertambah panik. Mereka sudah dalam kondisi tertekan saat ini, musuh bahkan mendapatkan bala bantuan. Mundur, Muang tidak mungkin membiarkan pasukannya gugur semakin banyak. Ia akhirnya pasrah melepas kota Haifeng jatuh ke tangan musuh. Mundur lebih dulu untuk mengumpulkan kekuatan, bahkan mungkin meminta bantuan pada kekaisaran yang ada di selatan benua barat. Cheng Jun yang mendengar titah kaisarmu, mendengus kesal. Ia berbicara pada Mulian memalui. Telepati, putri keduamu, perintahkan pasukan kalian untuk terus berperang. Mereka bukan bala, bantuan yang datang untuk membantu Ying Kong. Kening Mulian mengernyit, ia tidak mengerti maksud perkataan Cheng Jun. Pria itu bagaimanapun masih tidak dapat dipercaya olehnya. Bisa saja dia menipu dan lebih memilih untuk mengorbankan diri demi menghancurkan kekaisaranmu. Namun dengan kehadiran sosok yang ia rindukan, meski jumlah musuh sebanyak itu, Mulian sangat yakin, mereka berdua mampu menghadapi 3 orang terkuat di pihak lawan. Ia langsung berbicara, semua orang terkejut saat suara yang terdengar anggun dan berwibawa menggema di seluruh medan perang. Apa yang dikatakan oleh putri? Aku tidak salah dengar bukan? Wajah semua orang terlihat kebingungan saat mendengar Mulian memerintah mereka untuk tetap maju, padahal kaisar baru saja memberi perintah untuk mundur. Muang mengernyit, tapi dalam perang kali ini Mulianlah yang menjadi pemimpin perang. Karena ia yang terkuat dari semua orang di Mu. Sulong mencoba bangkit berdiri dengan susah payah, matanya menyipit untuk memastikan simbol Raja Wali di layar kapal terbang. Di atas kapal paling depan, ia melihat Jenderal Chang San yang menjadi pemimpin. Ying Kong murka melihat Jenderal Chang tidak mengikuti strategi yang telah dirancang sebelumnya. Pria itu seharusnya menyerang dari Zhou 1 minggu lagi setelah mereka berhasil menguasai Haifeng. Chang San, apa yang kau lakukan di sini? Aku memberimu perintah untuk menyerang ibu kotamu dari arah utara. Tetapi dia berpikir kembali, saat ini kedatangan mereka cukup menguntungkan. Ia juga tidak menduga jika seluruh pasukanmu sudah menanti mereka di Haifeng. Tapi apa yang keluar dari mulut Chang San selanjutnya membuat wajahnya benar-benar merah oleh darah yang mendidih. Aku Chang San hanya patuh pada penguasa sah Kekaisaran Ying. Pengkhianat sepertimu sebaiknya penggal sendiri kepalamu sebelum aku yang melakukannya. 2 kubu yang ada di medan perang terlihat kebingungan. Bagi pihakmu, dari perkataan jenderal, lawan jelas telah terjadi perpecahan. Di pihak mereka, saat ini juga ada orang-orang Ying dari benua tengah yang berperang bersama mereka. Tangan Ying Kong gemetar setelah mendengar ucapan Chang San. Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Dia langsung terbang ke arah kapal untuk memenggal kepala jenderal itu. Kepalamu lah yang akan kupenggal pengkhianat. Chang San tetap berdiri tanpa melakukan gerakan apapun. Ia menoleh ke arah langit. Dari balik awan, satu sosok terbang dengan sangat cepat. Manusia berambut putih dengan 2 sayap melesat ke arah Ying Kong yang hendak menyerangnya. Ying Kong terkesiap saat melihat sosok dengan kekuatan naga melesat cepat ke arahnya. Tinju peremuk tulang. 2 teknik yang sama saling beradu, menimbulkan suara dentuman keras. Namun Ying Kong yang berada di bawah langsung terhempas mundur. Bahkan membuat ia harus terdorong hingga menyisir tanah di permukaan. Kepalan tinjunya terasa berdenyut, menandakan kekuatan tinju peremuk tulang lawan jauh lebih kuat. Wu Chen mengambang di udara dengan 2 sayap terentang. Matanya berputar menyisir medan perang. Di bawah sana, ia melihat Wang Xiu dan Song Ji berada di tengah-tengah medan perang. Bahkan orang yang tidak menyukai pertarungan juga turut dalam badai pertempuran. Batin Wu Chen dengan perasaan menyesal. Dia sudah mendengar sendiri dari mulut Wang Xiu jika pemuda itu tidak menyukai pertarungan.
Tapi saat ini ia justru ikut dalam pasukanmu untuk membela tanah airnya. Pandangannya kemudian beradu dengan Mulian yang pastinya tersenyum bahagia di balik cadarnya. Ia lalu terbang ke arah gadis itu. Kakak Ying Chen, apa kakak yang membawa orang-orang Ying? Tanya Mulian penasaran dan menggenggam tangan kekasihnya. Yah, aku berharap bertemu dengan Paman Wu dan Su. Namun malah bertemu dengan mereka di Xiao. Hahaha, token kaisar ini ternyata cukup berguna untuk membuat mereka tunduk. Aku bahkan tidak mengeluarkan keringat untuk membuat mereka patuh. Wu Chen tampak sangat senang dan mengeluarkan token kaisar. Adik Lian, aku pergi dulu, ada yang harus kulakukan, ucapnya. Terbang ke arah Wu Ren. Setelah melihat keberadaan pria yang pastinya bisa dia percayai, Paman Wu, ambil dan katakan pada semua orang-orang Ying. Aku Ying Chen memerintahkan mereka untuk mundur. Wu Ren yang terkejut menatap Wu Chen beberapa saat. Wajah pangeran yang dia kenal sudah berubah menjadi sangat tampan. Ia masih tidak percaya orang yang berada di hadapannya adalah Pangeran Ying Chen. Namun saat melihat token kaisar di tangan pemuda di depannya, membuat dia sangat yakin. Dia tersenyum dan bersyukur tubuh Pangeran Ying sudah tidak seperti sebelumnya. Meski ada sayap tumbuh di punggungnya, Wu Ren merasa sangat terhormat diserahi token kaisar oleh putra mahkota. Dulu ayahnya juga dipercaya oleh Kaisar Yingsu untuk menyimpan token itu. Kepercayaan seperti itu merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Bukan tanpa alasan Wu Chen meminta Wu Ren untuk berbicara pada pasukan Ying. Ia tidak terlalu pandai dalam berkata-kata. Lagi pula semua orang Ying sudah tahu jika kelapa keluarga Wu itu orang yang setia pada penguasa sah. Wu Ren terbang dan berbicara dengan lantang, melakukan seperti yang diperintahkan padanya. Pasukan Ying semakin kebingungan saat melihat token kaisar ada di genggaman Wu Ren. Pria itu menunjuk pada Wu Chen. Pemuda ini adalah Pangeran Ying Chen, penerus sah kekaisaran. Putra dari Kaisar Yingsu. Mata Ying Kong terbelalak mendengar perkataan Wu Ren. Token itu adalah sesuatu yang sangat dia idamkan. Karena benda itu dia tidak mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Menjadikannya kaisar tanpa mahkota. Pandangannya juga menatap Wu Chen penuh selidik. Ini pertama kali mereka bertemu setelah pemuda itu dilarikan keluar dari istana. Pemuda yang masih keponakannya itu terlihat berbeda dari yang dia lihat dulu. Wajahnya sudah tidak seburuk monster iblis. Matanya juga sudah berubah biru seperti lautan. Jangan dengarkan dia, mereka penipu, ucapnya mencoba menjelaskan situasi pada seluruh pasukan Ying. Namun meski Ying Kong berteriak, lebih dari separuh pasukan yang dia bawa berlutut. Mereka yang pernah melihat Kaisar Yingsu tentu saja melihat kemiripan pada pemuda yang melayang di sebelah Wu Ren. Semua orang saling pandang, mereka tampak kebingungan karena banyak yang sudah berubah haluan. Walau dari kekaisaran yang sama, kini sudah menjadi lawan. Mata Wu Chen tiba-tiba saja melihat seorang pria dengan pedang energi mendekat pada Su Long dan tiga temannya yang terlihat sudah terluka parah. Ia sudah tidak peduli pada apapun saat ini. Dengan satu kepakan dari kedua sayapnya, dia terbang dengan kecepatan penuh, telapak tangannya diarahkan ke depan. Setelah mendapat teknik lanjutan Ashura, Wu Chen mengetahui jika tiga teknik awal juga bisa dimodifikasi. Bayangan telapak tangan raksasa muncul di depan tangannya, langsung menghujam ke arah Zixin. Tapak perobek jiwa, Zixin yang terkejut langsung terbang mundur dengan cepat. Boom! Cetakan telapak tangan terbentuk di tanah saat energi tapak menghantam tempat Zixin berdiri sebelumnya. Chungli mengernyit menatap punggung Wu Chen yang berdiri tegap membelakangi mereka. Mereka bertiga tidak bisa berkata-kata saat Wu Chen berbalik. Wajah sahabat mereka persis sama seperti yang diceritakan oleh Putri Mulian. Melihat perubahan pada Wu Chen membuat mereka menatapnya dengan haru, walau terbatuk-batuk, Chungli masih bisa tertawa. Hahaha, dengan tampilan seperti ini, kau memang pantas menjadi pangeran iblis kecil. Wu Chen tersenyum pahit melihat kondisi teman-temannya, terutama Yu yang terlihat paling parah kondisinya. Ia mengeluarkan pil dari artefak pemberian Yu Yun, dengan malu-malu Yu yang mengucapkan terima kasih. Sedangkan Chungli dan si alien menolak pemberian Wu Chen karena masih memiliki pil di cincin mereka. Ying Kong dan Toluo Seheng kini sudah berdiri bersama dengan Zixin. Mereka meninggalkan lawan untuk menghadapi musuh yang dianggap paling merepotkan. Membuat Muang serta dua orang bersamanya bisa bernapas lega. Kecuali Master Zuhe, dia dan Yelu terluka cukup parah. Mereka bertiga juga mendekat ke arah Wu Chen, di samping pemuda itu,
Mulian sudah berdiri, ini pertama kali baginya bertarung di samping laki-laki yang dia cintai. Kaisarmu, kalian istirahat dan pulihkan diri, serahkan mereka bertiga pada kami berdua. Wu Chen berkata dengan suara yang terdengar sangat tenang. Mulian mengangguk pada ayahnya, meyakinkannya jika mereka mampu menghadapi 3 orang abadi sekaligus. Pimpin pasukan untuk melawan balik, dan rawat yang terluka. Baik darimu maupun dari Ying, ucap Mulian. Tanpa menolak perkataan putrinya, Muang mengangguk setuju dengan membawa 3 orang pemuda serta Sulong yang terluka. Wu Chen mengeluarkan sebuah tombak yang dia dapat dari Jenderal Chang San. Kuserahkan senjataku pada pangeran sebagai tanda kesetiaanku, ucap Chang San saat ia mengetahui jika yang berdiri di hadapannya adalah putra mahkota Ying yang sebenarnya. Tidak ada keraguan di wajah Chang San dan yang lain saat mengenali token kaisar. Lagi pula aura naga meski berbeda dari yang pernah dia rasakan sudah membuatnya sangat yakin. Wu Chen mengeluarkan sebuah tombak yang dia dapat dari Jenderal Chang San. Pria itu memberikannya pada saat bertemu di Pulau Xiao. Kuserahkan senjataku pada pangeran sebagai tanda kesetiaanku, ucap Chang San saat ia mengetahui jika yang berdiri di hadapannya adalah putra mahkota Ying yang sebenarnya. Tidak ada keraguan di wajah Chang San dan yang lain saat mengenali token kaisar. Lagi pula aura naga meski berbeda dari yang pernah dia rasakan sudah membuatnya sangat yakin. Ia berlutut seraya menyerahkan senjata tombak berwarna hitam pada Wu Chen. Ujung tombak itu terlihat disemir dengan warna kemasan. Wu Chen ingin menolak, namun melihat ketulusan dari Chang San. Dengan senang hati dia menerima pemberiannya. Terima kasih, ucapnya. Kemudian menoleh ke arah lain. Ia melihat Cheng Jun mengambang di udara di kejauhan. Pria itu menatapnya dengan raut penasaran. Cheng Jun tertegun saat melihat Jenderal Chang San menyerahkan senjata pada pria asing yang tidak dia kenal. Kemudian tersenyum kecut saat melihat token kaisar di tangan manusia yang memiliki sayap berwarna putih. Meski tidak berbakat dalam kultivasi, dia bukan orang yang bodoh. Bisa memahami situasi dengan cepat. Cheng Jun hendak berbalik pergi, namun Wu Chen sudah terbang dengan cepat dan mengacungkan tombak padanya. Kita bertemu lagi Jenderal Cheng. Aku tidak punya urusan lagi denganmu, balas Cheng Jun sembari memperlihatkan tanda perjanjian yang dia buat dengan Mulian. Kau memiliki hubungan dengan kekaisaranmu, bukan? Aku sudah bersumpah pada putri keduamu untuk membantu mereka. Alis Wu Chen terangkat, tidak percaya begitu saja pada ucapan Cheng Jun. Ia menusukkan tombak ke arah leher pria itu. Namun ia hanya diam saja tidak menangkis atau menahan senjatanya. Memaksa Wu Chen menghentikan gerakannya. Kau yang akan rugi jika membunuhku Pangeran Ying Chen. Aku sudah terikat oleh perjanjian darah, tetap akan mati jika aku melawanmu. Itulah alasannya kenapa Cheng Jun bisa muncul bersamaan dengan rombongan pasukan Ying yang datang bersama Wu Chen. Kembali ke waktu saat ini, Wu Chen berdiri tegap. Memutar-mutar senjatanya beberapa kali, selama tinggak di kristal dunia. Ia hanya berlatih tombak dengan menggunakan apa saja yang berbentuk seperti tombak. Baik itu kayu ataupun bebatuan yang dia bentuk seperti tombak. Tapi tidak ada yang bisa bertahan lama menahan kekuatannya. Semua akan hancur jika dia tidak menahan diri. Aku akan membiarkan kalian jika kalian menyerah. Ying Kong tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Wu Chen. Dia menatapnya dengan sinis, lalu kami harus hidup menjadi manusia biasa dan harus kehilangan semua kultivasi, begitu. Sombong, kalianlah yang harus berlutut di depanku. Ying Kong berkata seolah Wu Chen mengatakan sesuatu yang lucu. Mereka bertiga adalah abadi tahap puncak, sedangkan lawan hanya 2 orang. Bagaimana mungkin mereka mengaku kalah? Bahkan, jika sebaliknya, mereka tetap akan melawan. Sebaliknya Toluo Seheng menatap Wu Chen penuh minat. Jika bukan karena rambutnya yang putih, pemuda itu terlihat sangat mirip dengan muridnya dulu. Pikiran licik sudah muncul di benaknya. Ia berniat memiliki token kaisar untuk dirinya sendiri, untuk diserahkan pada orang-orang benua timur. Bayangan tentang imbalan besar memenuhi kepalanya, akan dia dapatkan jika ia menyerahkan benda itu saat mereka datang 2 tahun lagi. Benda itu harus kudapatkan, batinnya dengan tersenyum penuh arti. Bab 90. Hujan salju masih berjatuhan di medan pertempuran. Tempat itu kini sudah dilapisi oleh salju tebal. Terbiasa berlatih dengan cuaca dingin beberapa waktu, Wu Chen merasa ia lebih nyaman dengan cuaca dingin. Wu Chen berdiri dengan percaya diri dan menancapkan tombaknya ke tanah.
Kaki kanannya maju dengan tinju kiri mengepal di pinggang. Energi sejatinya mulai berkumpul di kepalan tinju, sudah bersiap dengan tinju peremuk tulang. Mulian yang berdiri di sebelahnya juga sudah menyiapkan kuda-kuda penyerangan. Dia lebih memilih bertarung tanpa menggunakan senjata lebih dulu. Bocah, berhati-hatilah, mereka bukan lawan yang mudah. Dayuan yang sedang duduk bersila mencoba memperingatkan tuannya. Ia terlihat sangat bersemangat, seolah dialah yang akan bertarung melawan 3 orang itu. Wu Chen melesat lebih dulu setelah meraih tombak dengan tangan kanannya. Ia mengarah ke Ying Kong yang berdiri di tengah. Sesaat sebelum 2 tinju beradu, Wu Chen melemparkan tombak ke arah Zixin. Tombak berwarna hitam pekat itu menderu dengan energi kuat yang menyelimutinya. Zixin yang sebelumnya hanya menggunakan senjata dari energi, kini sudah menggenggam pedang berwarna merah di tangan. Ia terlihat lebih serius kali ini. Kekuatan lawannya bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Kembali 2 tinju saling beradu, kali ini Ying Kong menggunakan lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi dia terdorong mundur, padahal dia sudah sangat yakin menggunakan kekuatan yang setara dengan tinju Wu Chen. Kaisar Ying itu mundur dengan membuat siring dangkal di permukaan tanah. Alisnya terangkat mencoba menilai kenapa ia masih saja kalah saat beradu kekuatan. Mulian juga sudah bergerak menyerang Toluo Seheng. Gadis itu membentuk pedang dari energi sejatinya. Ia berputar 1 kali sebelum menebaskan pedang energi. Pedangnya Mulian beradu dengan tombak lawan. Ia berhasil menekan Toluo yang terus menahan serangannya. Gadis itu tidak memberi kesempatan lawan untuk membuat serangan jarak jauh. Ia tersenyum saat melihat api kuning mulai menyelimuti tombak Toluo Seheng. Mata gadis itu mulai berpendar cahaya kemasan. Dengan membuat beberapa gerakan, ia berhasilkan menyerangkan energi sejatinya ke tubuh Toluo dan membiarkannya terbang menjauh. Pria itu terkejut karena api di tombaknya padam sendirinya. Saat ia menarik kembali inti api di tubuhnya, inti api itu seolah terkunci oleh suatu kekuatan aneh yang tidak dia pahami. Apa yang terjadi? Inti api seolah ditekan oleh sesuatu. Batin Toluo kebingungan. Ia mengintip lautan spiritualnya, inti api di tubuhnya terlihat dibelenggu oleh sesuatu seperti rantai berwarna emas. Mata pria itu menyipit menatap tajam ke arah Mulian. Kau yang melakukannya. Bentaknya dengan nada tidak percaya. Dia tidak yakin ada manusia yang bisa mengunci kekuatan inti api di tubuh orang lain. Mulian maju terbang berhadapan dengan Toluo, rambut panjangnya yang terurai bergerak tertiup angin. Ia mengenakan tiara berwarna perak di kepala, yang menandakan bahwa ia seorang putri. Melihat mata Mulian berwarna keemasan, Toluo sangat yakin jika dialah yang menyebabkan inti apinya tidak bisa digunakan. Aku pasti akan mencongkel matamu keluar saat kau masih hidup, ucapnya dengan suara serak. Ia sebelumnya pernah mendengar tentang mata peri saat tersesat di benua timur. Kekuatan yang sangat diidamkan oleh para kultivator yang ada di benua itu. Selain token kaisar, ia juga mulai menetapkan untuk mendapatkan mata peri. Di lain sisi, Wu Chen saat ini menahan gempuran 2 lawan sekaligus. Mereka menyerangnya terus-menerus tanpa henti. Tetapi Wu Chen tidak terlihat kesulitan yang berarti, ia bisa dengan mudah menangkis dan menepis serangan mereka berdua. Pertarungan mereka sudah berada sangat jauh dari benteng Haifeng. Wu Chen sedikit kesulitan menggunakan teknik Ashura, karena lawannya saling melindungi satu sama lain. Pada satu kesempatan, ia menukar tombaknya dengan pedang tulang hijau. Menebaskan energi pedang beberapa kali. Blar, beberapa kali terdengar ledakan saat serangannya berhasil ditahan oleh kedua lawan, namun gerakannya selanjutnya membuat Zixin terkejut. 10 pusaran pedang terbang ke arah mereka, ia tentu mengenali teknik yang berasal dari pedang emas. Ying Kong dan Zixin melepaskan energi tombak dan juga energi pedang untuk menahan serangan Wu Chen. Beberapa ledakan kembali terdengar lebih keras. Dari sebelumnya, kedua lawan Wu Chen terkesiap saat merasakan hawa panas mendekati mereka berdua. Salju yang berjatuhan di depan mereka terlihat menguap, menghindar. Ying Kong lebih dulu menyadari bahaya, langsung menjauh dari udara yang terlihat terdistorsi, tapi tidak dengan Zixin, ia sedikit terlambat bergerak. 1 pedang pusaran api berhasil mengenai lengannya. Pakaian pria itu langsung terbakar. Ia dengan nalurinya langsung melindungi diri menyelimuti tubuhnya dengan energi sejati. Sialan, rutuk pria itu saat ia berhasil mematikan api. Namun saat ini 1 lengannya sudah hangus terbakar. Seluruh daging di lengan kirinya sudah menjadi abu, memperlihatkan tulang yang sudah gosong.
Zixin dengan meraung menahan sakit memutus lengannya sendiri. Lalu menelan pil untuk menahan rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Yingkong mendekat, tidak terlihat rasa empati. Di wajahnya melihat lengan sekutunya sudah menghilang. Api pemuda ini sepertinya lebih kuat. Dari inti api monster tingkat 9, ucapnya. Menatap Wu Chen penuh selidik. Dia kemudian menyadari sesuatu, dan menghela napas pendek. Sebaiknya kita mundur lebih dulu ke benua tengah. Pantas saja aku selalu kalah saat beradu teknik yang sama dengannya. Bukan hanya kekuatan dan api bening, tapi tubuh pemuda ini sepertinya tubuh naga. Analisa Yingkong tidak salah, saat tubuh Wu Chen meningkat, inti apinya juga meningkat. Mengikuti kekuatan tubuh monsternya, saat ini ia memiliki tubuh naga juga api dan kekuatan es tingkat. Naga, matahari sudah bersembunyi meninggalkan kegelapan di belakangnya. Salju sudah berhenti turun. Tindakannya Wu Chen sebelumnya ditujukan hanya untuk mengintimidasi lawan, dan itu ternyata cukup berhasil. Mental pasukan musuh langsung jatuh, ditambah lagi banyak dari mereka yang membelot. Kedua lawan Wu Chen sudah menggunakan teknik avatar. Meski Zixin kehilangan satu lengannya, avatar pria itu tidak berubah, masih memiliki dua lengan seperti sebelumnya. Wu Chen menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk menghadapi mereka tanpa teknik avatar lebih dulu. Masih memiliki beberapa trik yang belum dia gunakan. Wu Chen mengangkat satu tangannya ke atas. Malam berubah menjadi sangat terang. Dalam kegelapan, api bening memperlihatkan eksistensinya. Dua bola api berukuran besar membubung di angkasa. Cahaya keluar dari bulatan gelap. Di tengahnya, dengan satu gerakan, dua bola api terbang ke arah dua avatar yang tengah melesat ke arah Wu Chen. Avatar milik Yingkong menusukkan tombak ke arah bola api, sedangkan milik Zixin menebasnya dengan pedang. Hia, dua orang itu berteriak keras menahan bola api dengan kekuatan penuh. Mereka menambah kekuatan dari avatar masing-masing. Ledakan keras memancarkan api bening ke segala arah. Ledakan kejut bahkan membuat hutan di bawah mereka terbakar dengan hebat. Avatar Yingkong dan Zixin berhasil dihancurkan. Mereka langsung membuat perisai untuk melindungi diri dari panas api bening. Tidak ingin kejadian seperti sebelumnya menghanguskan anggota tubuh mereka. Saat itulah Wu Chen membumbung ke angkasa, burung Raja Wali keluar dari tubuhnya. Melesat terbang ke langit, dia juga memiliki Raja Wali pembelah langit, dari mana dia mendapat teknik itu. Batin Yingkong dengan emosi yang semakin membuncah. Persiapkan dirimu, elang itu akan terus mengejar lawan jika tidak dihancurkan. Yingkong memperingatkan Zixin yang sudah terengah-engah. Zixin yang sudah berada di puncak tidak percaya, akan berada dalam posisi kesulitan. Perasaan menyesal mulai menggelayuti hatinya. Ia merasa, mengkhianati kekaisaran adalah suatu kesalahan. Semua sudah terjadi, aku harus bertahan sebelum menemukan jalan untuk pergi ke benua timur. Batin Zixin mengatupkan rahang untuk memperteguh pendiriannya. Raja Wali sudah berada pada ketinggian maksimal, Wu Chen sepertinya menggunakan cukup banyak ki atau energi sejati untuk membentuk teknik itu. Energi pedang raksasa terbentuk di atas Zixin, sedangkan Yingkong terlihat membuat seekor harimau besar. Suara lengkingan keras membuat pertempuran di Haifeng terhenti, semua orang menatap Raja Wali. Berwarna biru menukik dengan sangat cepat. Kedua, sayap Raja Wali terlihat merobek dimensi ruang, memperlihatkan planet-planet di angkasa luar yang terlihat lebih dekat dari bintang malam. Bulu kuduk semua orang merinding melihat penampakan itu. Wu Ren bahkan tidak percaya dengan yang dia lihat. Saat orang tua Wu Chen menggunakan jurus Raja Wali pembelah langit tidak sampai merobek ruang di sekitarnya. Dayuan di lautan spiritual tersenyum kecut, bocah. Bahkan ayahmu tidak mampu mengeluarkan kekuatan seperti ini. Tampaknya teknik ini memang diciptakan untuk digunakan oleh Raja Surgawi ke atas, atau kekuatan makhluk naga. Tanpa teknik Ashura yang sempurna, mereka tidak mungkin mengalahkan seekor naga, lanjut Dayuan. Ia merasa sangat sial harus menghadapi Ying Su yang telah menyempurnakan teknik Ashura. Jika saja dulu kekuatan Raja Wali pembelah langit Ying Su sekuat ini, Dayuan yakin ia akan kalah lebih cepat. Pantas saja orang-orang itu menginginkan teknik Ashura, gumam Dayuan dalam hati. Yingkong bergidik ngeri melihat kekuatan Raja Wali. Ia menatap tidak percaya, sejauh yang dia tahu teknik itu tidak sekuat yang dia lihat. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya agar tidak kalah begitu saja. Ia langsung membentuk ulang teknik avatar. Begitu juga dengan Zixin, mereka sudah berada di dalam avatar masing-masing untuk membentengi diri.
Raja Wali Pembelah Langit turun dengan sangat cepat. Robekan ruang di ujung sayap mulai menghilang. Dua orang lawan berteriak keras, menahan serangan itu. Hancur, seru mereka bersamaan. Mata mereka terbelalak saat teknik mereka tidak bisa bertahan lama. Pedang energi dan harimau raksasa hancur setelah bertahan beberapa detik. Zixin yang berusaha bertahan dikejutkan oleh tindakan Yingkong yang tiba-tiba saja sudah berpindah ke belakangnya. Terkutuk kau Yingkong. Zixin tidak menyangka Kaisar Ying mendorongnya ke arah Raja Wali. Suara jeritannya hilang tertelan oleh Raja Wali saat energi biru itu menghantam avatar dengan dia berada di dalamnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.